Soal-soal pedagogik PPGP AI. 1. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah, merupakan kompetensi. Kompetensi inti 3 dan 4. 2. Pak Budi akan mengajar peserta didik kelas 5 PAI dengan KD. Beriman kepada Nabi dan Rasul. Jika indikator yang ingin dicapai adalah ranah psikomotorik, maka metode dan strategi pembelajaran yang tepat adalah cooperative learning strategi role playing. 3. Pada masa ini, anak sudah mampu menyelesaikan tugas-tugas menggabungkan, memisahkan, menyusun, menderet, melipat dan membagi. Hal ini menurut Piaget anak berada pada tahap operasional formal, usia 12 sampai dewasa. 4. Dalam perkembangan kognitif peserta didik, lingkungan tidak selamanya mempengaruhi perkembangan pengetahuan, namun pengetahuan diperoleh secara bertahap dengan cara belajar secara aktif di lingkungan sekolah. Berkaitan dengan pernyataan di atas, Piaget membagi tahapan perkembangan kognitif menjadi 4 di antaranya operasional formal usia, November 15 tahun. Pada masa ini peserta didik sudah mampu berpikir tingkat tinggi, masa proportional thinking, karena mempunyai wawasan untuk memecahkan berbagai masalah. Berpikir kritis. 5. Ketika keluarga sering ribut atau sering terjadi KDRT, maka anak akan merasa bahwa kekerasan adalah bagian dari dirinya. Maka wajar jika anak-anak yang sudah biasa hidup di lingkungan yang penuh dengan kekerasan akan juga melakukan kekerasan seperti contohnya tawuran. Ia akan merasa bahwa kekerasan adalah hal yang wajar dilakukan oleh seseorang. Maka dalam teori belajar dan moral, anak tersebut adalah hasil belajar dari imitation dan modeling. 6. Pada tahap ini, acuan moral anak masih pada peristiwa-peristiwa eksternal fisik. Akan tetapi, pada tahap ini, suatu tindakan dinilai benar bila berkaitan dengan kejadian eksternal yang memuaskan kebutuhan dirinya atau memberi keuntungan baginya. Jadi, meskipun mencuri itu dianggap salah karena berasosiasi dengan hukuman, penalaran pada tahap ini mengarah pada penilaian bahwa mencuri itu bisa benar bila dilakukan saat sangat lapar. Hal ini menunjukkan tahap perkembangan moral pada tingkat tahap orientasi hukuman dan kepatuhan. 7. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan sosial emosional. 8. Ketika anak merasakan tidak nyaman dengan perilaku orang lain, emosi akan mengingatkan. Jika meyakini apa yang dirasakan dan mampu mengekspresikannya, orang akan tahu apa yang kita rasakan. Hal tersebut merupakan salah satu fungsi emosi dalam hal komunikasi. 9. Saat Afif marah maka peredaran darahnya semakin cepat. Perubahan fisiologis yang terjadi saat Afif mengalami emosi itu disebut variabel organismik. 10. Ananda sudah bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah dan termotivasi untuk belajar. Namun masih memiliki kecenderungan untuk kurang berhati-hati dan menuntut perhatian. Gejala tersebut termasuk dalam tahap perkembangan psikososial tahap industri versus inferiority. 11. Afif dan Afkar adalah saudara, namun mereka mengalami perkembangan emosi yang berbeda. Afif anaknya pemurung, sementara Afkar anaknya ceria. Dalam teori dinyatakan bahwa memang perkembangan emosi berbeda antara anak yang satu dengan anak lainnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah perkembangan kelenjar endokrin. Pengaruh tersebut termasuk faktor peran kematangan. 12. Ibu Ainul adalah seorang guru di SMA yang mengalami kesulitan dalam mengatasi peserta didiknya yang selalu berkelahi dan membolos dari sekolah. Berikut ini ada beberapa strategi yang dapat dilakukan Ibu Ainul dalam membantu peserta didik dalam memperoleh tingkah laku interpersonal yang efektif, kecuali memberikan label perilaku anak nakal. 13. Siswa sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun, namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar. Pernyataan ini termasuk kategori teori kognitif, pengetahuan.
14. Cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif dan tidak produktif, adalah kelemahan dari teori behavioristik. 15. Proses pengintegrasian atau penyatuan konsepsi, informasi baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki oleh individu, dinamakan proses. Akomodasi istilah dalam sosiologi yang menggambarkan proses di mana individu dan kelompok yang tengah bersaing dan berkonflik agar menyesuaikan hubungan satu sama lain untuk mengatasi kesulitan yang muncul dalam persaingan. 16. Anak telah mampu menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsepnya, walaupun masih sangat sederhana tetapi sering terjadi kesalahan dalam memahami objek. Ini terjadi pada tahap praoperasional, umur 2-4 tahun. 17. Kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman, kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu daripada lainnya, kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan. Merupakan kemampuan yang diperlukan dalam proses mengkonstruksi pengetahuan menurut von Galserveld, dalam teori konstruktivistik. 18. Prinsip-prinsip utama teori belajar konstruktivistik yang banyak digunakan dalam pendidikan menurut Guru Falah adalah sebagai berikut, kecuali guru sebagai mediator. 19. Menurut Kolb, dalam peristiwa belajar adalah bahwa seseorang makin lama akan semakin mampu melakukan observasi secara aktif terhadap peristiwa yang dialaminya. Ia mulai berupaya untuk mencari jawaban dan memikirkan kejadian tersebut. Ia melakukan refleksi terhadap peristiwa yang dialaminya, dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana hal itu bisa terjadi, dan mengapa hal itu mesti terjadi. Pemahaman terhadap peristiwa yang dialaminya semakin berkembang. Hukum dan prosedur dalam belajar termasuk ke dalam tahap pengamatan aktif dan reflektif. 20. Belajar yang menekankan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dalam lingkungan sosialnya disebut belajar emansipatoris. 21. Kompetensi berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar disebut kompetensi sosial. 22. Teori belajar sosiokultur merupakan teori belajar yang titik tekan utamanya adalah pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya, Vygotsky. 23. Ahmad adalah seorang siswa yang membuat keputusan dan membuat kerangka kerja serta terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya. Hal ini merupakan ciri khas dari model pembelajaran project-based learning. 24. Langkah-langkah mengembangkan berpikir kritis menurut Ennis dan Norris sebagai berikut. Memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, memberikan penjelasan lanjut, dan mengatur strategi. 25. Agar kreativitas dan inovasi peserta didik semakin berkembang, maka siswa harus dipicu hal-hal berikut ini, kecuali siswa memiliki kesempatan untuk berpikir konvergen. 26. Sekelompok anak melakukan percobaan untuk menguji dan membuktikan teori-teori atau konsep-konsep di lapangan. Kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok anak tersebut termasuk dalam teori humanistik yang tergolong pada tahap eksperimen. 27. Dalam proses pembelajaran mata pelajaran akidah materi iman kepada hari akhir, media yang tepat untuk digunakan seorang pendidik yang sesuai dengan pendekatan PAK adalah pembelajaran dengan menggunakan media video tentang peristiwa hari akhir. 28 di bawah ini merupakan keterampilan global guru abad 21 kecuali ahli menyusun perangkat pembelajaran. 29. Bu Aziza akan mengajar kelas 4 semester 1 pada pelajaran 1 kemudian dalam RPP-nya dia menyajikan materi sebagai berikut, Al-Quran Surah Al-Falaq artinya waktu subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surah ini, terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Di dalam Qs Al-Falaq ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar mengatakan, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, Falaq. Maksudnya, Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya selalu berlindung kepada Tuhan agar terpelihara dari kejahatan. Materi yang disajikan Bu Azizah termasuk kategori fakta.
30 konsep belajar yang membantu para guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru kepada siswa. Proses pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. Hal ini merupakan konsep pembelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran secara kontekstual. 31. Karakteristik siswa adalah segi-segi latar belakang pengalaman siswa yang berpengaruh terhadap keefektifan proses belajar. Latar belakang dan pengalaman yang dimiliki siswa diantaranya kemampuan umum, tingkat kecerdasan, gaya belajar, motivasi, ekspektasi terhadap belajar, ciri-ciri jasmani serta emosional. Berikut ini aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik pada tahapan operasional konkret. Memberikan ukuran jarak real, km, antara kota Makkah dan Taif. 32. Perkembangan peserta didik dalam pembelajaran senantiasa memiliki perbedaan dalam hal intelektual, moral, emosional dan sosial. Ada kalanya terhadap materi ajar pai tidak semua peserta didik dapat memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Salah satunya kisah kerasulan Nabi Muhammad. Peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW akan dipahami secara konkret oleh peserta didik bila guru menyediakan media gambar video if. 33. Setelah dilakukan pembelajaran menggunakan metode bercerita pada mata pelajaran sejarah Islam terlihat siswa kelas 8 Sanawiyah mampu menjelaskan kembali sejarah yang diceritakan. Analisis data yang dapat disajikan dari deskripsi di atas adalah deskriptif analisis. 34. Seorang guru melakukan analisis terhadap KD 3.5. Memahami bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Rumusan IPK yang tepat untuk KD tersebut adalah menjelaskan bahaya mengkonsumsi minuman keras. 35. Seorang guru akan mengembangkan IPK yang sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad 21 dari KD 3.9 menerapkan adab terhadap tetangga dan lingkungan. Pilihlah rumusan IPK berikut ini yang sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad 21. Menyimpulkan tayangan tentang adab terhadap tetangga.